kita bisa menghadiri taman-taman surga yang Nabi gambarkan. Jika kalian melihat taman-taman surga maka hadirilah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Nabi menjawab, yaitu majlis zikir, ya majlis ilmu, ya. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ilmu ini bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua semangat untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita semua pun semangat senantiasa menciptakan lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan juga kita berharap pastinya mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, karena hanya dengan menjalankan sunnah lah kita semua pantas dan layak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini cukup banyak Bu ya. Kemarin ada ketakutan Ustadz kalau geser hari banyak ya, tapi alhamdulillah Bu, izin Allah semuanya ya. Izin Bu, ini sengaja harusnya Rabu besok, qadarullah saya ada kegiatan Rabu besok yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi alhamdulillah Bu Santi tidak berkecil hati, berkenan untuk udah boleh Ustaz dipindahkan ke hari Senin. Tapi takutnya nggak banyak. Wah ini 12 banyak ini Bu. Alhamdulillah Bu ya, insyaallah berkah majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu rahmati Allah, hari ini kajian kita bertemakan dengan bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram ya. Coba kita awali terlebih dahulu Ibu bersama-sama membuka Quran surat ke-9, surat At-Taubah. Surat ke-9, surat At-Taubah ayat 36. Surat 9 ayat 36 itu pada halaman 192. Halaman 192, surat 9 ayat 36. Halaman 192, surat 9 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin. Wa qatilul musyrikina kaffatan
كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Baik, kita lihat di sini Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baik, ini ayat terkait Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam setahun ada 12 bulan. Beberapa waktu yang lalu Bu, saya bersama pensiunan Pemprov PKD Jabar, ya, heboh lah terkait bulan-bulan Hijriyah. Ternyata tidak pada hafal. Hafalnya mah bulan dalam Sunda. Ada istilah apa Bu ya? Hapit. Saya nggak pernah dengar ada Ustaz, seperti bulan Hapit ya. Bulan Hapit. Ya, Zulqa'dah itu Hapit Bu ya. Kemudian kalau Idul Adha itu nah itu mungkin istilah di ini Bu ya. Tapi kalau di Masehi yang kita kenal ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah pertanyaannya, oke, tidak salah kita hafal bulan dalam Sunda, dalam Masehi atau keumuman miladiah. Pertanyaannya, bulan Islam hafal nggak? Oke, bulan pertama Muharram. Yang kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Jumadal Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Dajjal Syawal Ibu, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Ibu ya. Jadi bulan pertama itu bulan Muharram. Kemudian Safar ya, Safar atau Safar ya, besok ya, yang teman-teman Safar. Kemudian Rabiul Awal, itu bulan ketiga. Rabiul Tsani, bulan keempat. Jumadal Ula atau Jumadal Awal boleh ya. Jumadal Ula atau Jumadal Awal itu bulan yang keempat. Yang kelima Jumadal Akhir atau Jumadal Tsani, ini bulan keenam. Rajab ini bulan 7, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan 9, Syawal 10, Zulqa'dah sekarang 11, Zulhijjah terakhir. Hafalin Bu ya. Pertemuan selanjutnya kita tes satu persatu. Nah. Baik Ibu. Nah, Allah mengatakan ya, sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Itulah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Hanya perbedaannya, loh Ustaz kok sering berbeda ya? Waktu miladiah atau Masehi dengan Hijriyah tahun Islam. Kenapa berbeda? Karena bulan Islam itu Bu beda berapa hari dengan bulan miladiah? 5 hari. 5 hari. Makanya kalau kita melihat tuh perkembangan setiap Ramadan itu pasti berkurang. Pasti lebih cepat. Ya pasti lebih cepat. Kalau di bulan miladiah atau Masehi ada 31 hari yang maksimal sebulan itu. Kalau Ramadan cuma 30 hari maksimal, yang maksimal ya 30 hari. Inilah yang membuat perbedaan sampai 5 hari Bu. Masya Allah ya. Makanya kalau kita lihat, loh tahun ini aja kemarin Lebaran bulan Maret ya? Mana? April ya, Maret kita Ramadan. Bulan depan maka akan lebih cepat lagi. Makanya ada satu waktu jamaah haji umroh itu di musim panas. Ini lagi panas-panasnya Bu. Nanti akan ada satu waktu beberapa tahun ke depan pas haji itu di musim dingin mungkin terjadi karena ada perubahan waktu. Kemudian terkait 12 bulan yang tadi sudah Allah tetapkan dari Muharram sampai Zulhijjah, Allah mengatakan dalam ayat ini minha arba'atun hurum, di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan
haram. Ya, 4 bulan haram ini 3 bulannya berurutan, satunya terpisah jauh. Yang berurutan dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya Bu ya, bulan 11, 12, bulan 1 Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Ini disebut 3 bulan haram kita. Satu lagi bulan Rajab. Ya Bu ya, bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram yang Allah maksudkan ya, di luar bulan suci Ramadan. Apa keutamaan bulan ini? Di sini Allah mengatakan zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan pernah kalian pada bulan ini menzolimi diri kalian sendiri. Ya, dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan, Bu, apa sih tafsir dari ayat ini, Bu? Hakikatnya setiap kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dikerjakan di 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab, maka pahalanya ini dilipat gandakan. Berlipat ganda dibandingkan di luar bulan tadi. Kecuali Ramadan ya Bu ya. Ya, 4 bulan tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Safar ini, 4 bulan ini setiap ibadah maka pahala di sisi Allah itu berbeda dengan pahala yang kita kerjakan ibadahnya di luar bulan haram ini. Ibu taklim ya Bu, kemarin taklim misalnya di bulan Syawal kita taklim, maka berpahala. Tapi ingat, ikut taklim pengajian di bulan Syawal dengan bulan Zulqa'dah, maka pahalanya lebih besar menuntut ilmu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. 4 bulan ini Bu, ini keutamaan besar. Ketika baca Quran pahalanya besar, dilipat gandakan sampai setiap hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Ini keumuman. Kita membacanya di bulan-bulan biasa. Di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir. Kemudian Rajab termasuk Sya'ban, ya, kemudian Syawal. Maka pahalanya sama. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Ketika kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf di bulan-bulan biasa. Dari membacakan Bismillahirrahmanirrahim saja kita mendapat 19 kali 10, 190 pahala. Tapi ketika kita membaca Quran di 4 bulan tadi, maka ini dilipat gandakan lebih banyak. Masya Allah, ya. Gak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, maaf Ibu yang dirahmati Allah, bulan Zulqa'dah ini tidak sefamiliar bulan Ramadan. Benar atau betul? Atmosfernya beda. Ramadan, wah lingkungan Bu, keadaan mendukung, betul Bu? Puasa dia nggak makan, saya juga nggak makan puasa. Dia ke masjid, kita ke masjid. Dia ngaji, kita ngaji. Tapi di bulan Zulqa'dah, ya karena kita mohon maaf tidak mengetahui lebih dalam lagi terkait keutamaan bulan Zulqa'dah ini. Ya. Karena hakikatnya Zulqa'dah ini bagian dari diantara 4 bulan haram. Maka sudah barang tentu patut kita jangan sampai terlewatkan Bu. Qiyamul Lail, tahajud, ya, sholat 5 waktu. Ibu-ibu mohon maaf beres-beres rumah di bulan-bulan biasa dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu pahalanya jauh lebih besar. Makanya sebagian ulama mengatakan 4 bulan inilah musim ibadah. Tapi tetap ibadahnya ibadah yang syariatkan. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah biasa aja. Ya, yang mohon maaf di bulan-bulan biasa mungkin rawatibnya nggak kita kejar, nggak kita ambil karena merasa yang penting nggak sholat subuh, yang penting mah zuhur, asar, maghrib, isya. Maka di bulan Zulqa'dah ambil Bu, kerjakan rawatibnya, duhanya ambil, tahiyatul masjid ambil, kemudian saum sunnah Senin Kamis ayam bid kejar, kalau bisa saum Daud kejar. Baca Quran yang hari-hari biasa mungkin cuma 1 juz, kencengin. Kenapa? Karena ini bulan yang sangat spesial. Ya. Saking spesialnya kenapa disebut bulan haram 4 bulan tadi? Karena di 4 bulan inilah diharamkan buat kaum muslimin untuk berperang. Tidak boleh berperang. Tapi Ustaz di sini ada kalimat wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara semuanya. Kok disuruh perang? Bu, Allah perintahkan perang seandainya apa? Seandainya kama yuqatilunakum, karena mereka yang memulai peperangan.
peperangan. Jadi di 4 bulan ini, 4 bulan haram ini, umat Islam diharamkan untuk memulai peperangan. Tidak boleh Bu, di zaman dulu Bu ya. Kecuali mereka yang memulai peperangan, maka kewajiban kita untuk mempertahankan diri kita, melawan. Maka kata Allah, perangilah mereka secara semuanya sebagaimana mereka memerangimu. Berarti kan ada kejadian awal dulu, yaitu mereka menyerang kaum muslimin, maka perangi mereka. Tapi seandainya mereka tidak memerangimu, maka di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab ini kaum muslimin diharamkan untuk peperangan. Ini diantaranya Bu ya, keutamaan 4 bulan ini. Kemudian Masya Allah, tidak hanya ternyata pahala yang dilipat gandakan, ternyata ketika setiap kebaikan, setiap ibadah, setiap ketaatan di bulan 4 ini dilipat gandakan lebih besar, lebih banyak dibandingkan bulan yang lain, maka begitu pula setiap dosa, setiap kesalahan, setiap keburukan atau kemaksiatan yang dikerjakan di 4 bulan haram ini, maka akan dilipat gandakan. Kita ngegosip di bulan-bulan Rabiul Awal, dosa besar. Berarti ngegosip di bulan ini jauh lebih besar. Berbohong di hari-hari biasa dosa. Tapi ketahuilah ketika masuk bulan ini, kebohongan itu jauh lebih besar, Masya Allah. Jadi patut kita waspada Ibu ya. Ini bulan khususnya Zulqa'dah ya. Kalau mohon maaf, kalau Zulhijjah ada momentum di sana, betul? Di bulan Muharram ada momentum, ada Tasu'a, ada Asyura. Ya kalau Zulhijjah apalagi Bu ya, ada yang namanya di sana pelaksanaan ibadah haji. Yang tidak haji ada saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Di bulan Rajab ini persiapan menyambut Ramadan, Masya Allah. Tapi Zulqa'dah kadang diantara kita apa Bu istilahnya tidak terlalu membuat spesial. Makanya sekarang kita sudah tahu ternyata Masya Allah dalam surah 9 ayat 36 ini Allah menegaskan ternyata ada 4 bulan loh. Di antara 12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram yang Allah menegaskan. Tafsir dalam Ibnu Abbas dikatakan Bu, bahwasanya setiap pahala, kebaikan, ibadah, ketaatan yang kita kerjakan di bulan 4 ini maka dilipat gandakan. Jangan terlena Bu ya. Makanya ada dalam hadis Nabi pernah mengatakan Bu, apa kata Nabi? Ibadah di bulan Hajar, istilahnya Bu adalah bulan yang orang-orang berpaling dari ibadah di waktu tersebut. Ketika orang lalai ibadah dalam waktu tersebut, kita malah ibadah, maka itu tergambarkan dia seperti hijrah kepada aku, kata Nabi. Maksudnya apa? Ketika orang-orang sibuk dengan dunia-dunia mereka. Kalau Ramadan jelas Bu ya, orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Zulhijjah apalagi orang-orang berlomba-lomba dalam milih domba atau ke mall. Ya, domba ya, persiapan haji. Tapi ketika bulan Zulqa'dah orang-orang semuanya sibuk dengan dunia mereka, maka sudah semestinya Bu kita kejar di Zulqa'dah ini. Kenapa? Ketika orang lalai dalam ibadah, kita fokus ibadah, maka keutamanya kata Nabi ini sama seperti hijrah kepadaku. Masya Allah Bu. Orang yang beribadah di waktu melihat orang-orang mungkin dalam kelalaian, sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan keluarga mereka, ternyata dia fokus dengan ibadah, maka keutamaan yang dia dapatkan sama seperti dia hijrah kepadaku. Masya Allah. Besar sekali. Dan tugas kita terkait 4 bulan ini Bu, khususnya Zulqa'dah saat ini, apa itu Bu? Memviralkan. Apa viral itu Bu? Mempopulerkan. Ya. Apalagi Bu misalnya? Menyebarkan Bu. Mengartiskan lah Bu ya, istilah kita. Biar populer. Kenapa? Karena nggak sedikit di antara kita, ternyata Zulqa'dah. Ketika yang lain sibuk dengan itu, kita beribadah sambil mengingatkan. Ingat Bu, Masya Allah, ini kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ini keutamanya besar. Kalau Zulhijjah sudah familiar, ada ibadah haji di sananya Bu ya. Sekarang sibuk, nanti kita akan bahas juga terkait keutamaan Zulhijjah Bu ya. Di bulan Muharram juga ada. Ya, di bulan Muharram apalagi Bu ya, di bulan-bulan spesial, karena banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi di bulan Muharram ini. Di antaranya Bu,
Nabi Adam diturunkan dari surga. Nanti kita bahas besok Muharram. Kemudian di bulan Rajab persiapan Ramadan sudah familiar. Untuk Zulqa'dah Bu, Masya Allah, bayangkan kenapa kita penting untuk mengajak orang lain untuk beribadah di bulan Zulqa'dah ini. Mengapa penting buat kita? Karena ini kesempatan emas, kesempatan terbaik Ibu. Ketika kita cuma memiliki jatah Ibu ya, memiliki jatah misalnya Bu, mohon maaf, apa jatahnya? Sholat subuh cuma 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ya, ketika mengerjakannya di bulan Zulqa'dah dilipat gandakan, tapi kita bisa mendapat pahala sholat subuh dari orang lain. Kita bisa mendapat pahala sholat zuhur dari orang lain, ibadah-ibadah dari orang lain. Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapat pahala yang sama seperti pelakunya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala baginya Bu, Masya Allah. Bayangkan Bu, ya. Contoh sederhana kan, ketika ada perubahan jadwal ini misalnya Bu ya kan, Bu Santi mengingatkan, Bu Santi nggak hanya utama dapat rumahnya jadi berkah Bu ya, tapi Masya Allah siapa yang hadir dapat pahala. Mungkin ibu ngasih tahu ibu A ngasih tahu ibu B, C, D, 3 orang. B, C, D, setiap orang ngasih 3. Estafet kebaikan bertambah. Itu kalau di hari biasa. Kalau di hari Zulqa'dah maka dilipat gandakan. Mari Bu ya, ajak orang lain untuk semangat ibadah. Kang, Teteh, Bu, Pak, ayo maksimalkan ibadah ya. Kenapa gitu Bu? Kan kita kan bukan di Ramadan, kan Zulhijjah masih beberapa hari lagi, kan Muharram juga enggak. Emang ada apa di Zulqa'dah? Ingatkan Bu, Pak, Kang, Teteh, Masya Allah, ternyata Zulqa'dah termasuk di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram ini setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, setiap keburukan dilipat gandakan. Mari tahu informasi ini. Masya Allah Bu, Allahu Akbar, atur nuhun, jazakillah atas informasinya. Semangat ibadah, Masya Allah Bu. Bayangkan setiap ibadah yang dia kerjakan kita dapat apa? Siap Ibu? Insya Allah kene. Insya Allah. Nah, oleh karena itu mau tidak mau penting buat kita ketika mengetahui ya Allah, Zulqa'dah ini ternyata bulan yang spesial loh. Maka apa sih kiat-kiat yang kita maksimalkan Bu? Maka tumbuhkan semangat sebagaimana kemarin kita berada di bulan suci Ramadan. Yang pertama Bu, lupa. Yang kedua, lupa. Baik Bu Santi, ini pertemuan terakhir kita ya. Baik Bu, yang pertama jangan lupa doa. Ingat Bu, kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bukan siapa-siapa. Bahkan maaf, mampunya kita hadir ke majelis ini karena Allah. Mungkin di antara kita kaget Ibu tadi. Loh, Ibu si A kok nggak datang ya? Padahal saya tahu informasi bergesernya waktu dari Ibu A. Mungkin Ibu A mau ke sini, tiba-tiba di pertengahan jalan, Bu, ini ada kejadian mendadak penting harus segera. Mungkin sudah di perapatan malah belok lagi. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Jadi Masya Allah yang mudahkan kita untuk bisa hadir ke majelis ini Bu. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa apa Bu yang perlu kita dawamkan? Di antaranya doa yang Nabi ajarkan Bu kepada sahabat untuk dibaca di penghujung sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa Bu ya? Perlu ditulis? Apa tapi perlu ditulis? Sebentar Bu ya. Ini ada 3 doa di sini Bu. Allahumma
Itu cukup kelihatan Bu? Cukup Bu ya? Nanti coba diidikan. Ini Bu, ada 3 doa yang kita minta dalam doa ini yang Nabi ajarkan pada sahabat ya, untuk dibaca di setiap akhir sholat. Sebagian ulama mengatakan setelah sholat ataupun sebelum kita salam Bu, ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Di antara doanya Bu ini. Kalau enggak yang kita baca Allahumma ini a'udzubika ya, minta terbebas dari azab jahanam, siksa kubur, ya fitnah dunia, fitnah dajjal. Tapi ini juga dianjurkan. Apa yang kita minta Bu? Allahumma ya Allah a'inni, artinya tolonglah aku, bantulah aku, tuntun aku. Untuk apa? Pertolongan apa yang kita minta kepada Allah Bu? Ala zikrika ya, agar selalu bisa berzikir kepadamu, ingat kepada Allah. Ini yang kita minta yang pertama Bu. Kita minta ya Allah ya Rabb, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, bimbing aku ya Allah. Untuk apa? Senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian kita minta juga Bu, wa syukrika, dan juga ya Allah tuntunlah aku ya Allah, tolonglah aku, bimbinglah aku untuk senantiasa bersyukur akan karunia darimu. Yang ketiga, wa husna ibadati, ya Allah tolonglah aku ya Allah, tuntunlah aku ya Allah untuk senantiasa beribadah dengan ibadah terbaik. Nah ini bukan yang penting, ibadah terbaik kepadamu. Kadang banyak orang di luar sana Bu, ibadah tapi formalitas. Terbaik nggak ini Bu? Subuh jam 6, zuhur 2:30, ya asar 5:30, 6, maghrib 7:03, azan 7, aduh subhanallah. Intinya ini kan dia ibadah tapi tidak maksimal. Atau terkait bulan Zulhijjah sebentar lagi Bu ya, mohon maaf, berkurban. Kadang kurban teh asa lebar nu gede bener Bu, nu mahal teh asa lebar Bu, aya beli handphone. Nah ini Bu, kecondongan kita dunia itu mohon maaf harus wah, akhirat nggak apa-apa, yang penting ibadah. Ini mau enggak? Yang ketiga kita minta sama Allah untuk dituntun oleh Allah untuk bisa beribadah dengan ibadah terbaik. Banyak fakta kehidupan yang kita dapatkan Bu ya. Ya masih ingat Bu ya? Ini contoh akan selalu saya ulang-ulang Bu, karena selain mau kita menggelitik kehidupan manusia dan juga mudah-mudahan jadi pengingat Bu. Kalau kita lagi dandan, ya dandan Bu, mempercantik diri, mohon maaf. Di sini ada mall apa Bu? Ada mall apa Bu? Jogja, Ramayana, Sinta, Gatot Kaca. Ibu ada mau ke mall. Ibu lagi dandan, suami nanya, "Mama mau kemana?" "Oh, Pak, aku bentar ya, ada janji sama teman mau ke mall." Suami sayang ibu, buka dompet, ngasih 100.000, "Mah, iya keur bekal." Apa kata ibu-ibu? Cik atuh Pak, 100.000 mana mau? Ya, 100.000 dapat bensin 50.000 sekali jalan. Pulang pergi berarti 100.000. Piraku pas teman-teman makan siang, aku lagi puasa. Wah, akhirnya protes. Ibu lagi dandan, tiba-tiba suami nanya, "Mah mau kemana?" "Oh, itu mau ayat taklim di rumahnya Bu Santi." Suami buka dompet, "Mah ini tip ke infaknya." Tah ke tempat pengajian infak 100.000. Nah cek ibu-ibu. Bu, asal nggak percaya kalau alhamdulillah. Jawaban yang kemungkinan besar keluar adalah nah gede teuing. Subhanallah. Terbaik yang mana Bu terbaiknya? Ini dia Bu. Anak ibu mohon maaf pulang sekolah ya ngomong, "Mama, ini ujian kelulusan bulan depan," kata wali kelas, "aku harus ikut privat." Berapa nak privatnya? 2 juta Mas sebulan ini, seminggu 2 kali pertemuan. Ikut nak? Betul Bu? Ikut.
Malam-malam pada Isya anak pulang ngaji dari masjid, bawa kertas selembar, mah kata Ustadz iuran bulanan. Seberapa bu mau ngaji di masjidnya? 25.000. Alhamdulillah. Cik bu, ketika anak ngomong itu apa kata ibu? Mas iuran deh. Dek, besok aja ya kak, minggu depan ya. Untuk dunia, enggak ibu. Nah ini kita penting bu. Makanya mari kita dawamkan doa ini bu. Berdoa kata Allah. Ya. Mengapa yang pertama Nabi sampai mengajarkan minta agar Allah menuntun senantiasa berzikir? Karena dalam hidup ini bu, kalau jauh dari zikir hati-hati. Ya. Orang yang lupa zikir sama Allah, lihat bu ancaman dari Allah. Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Surat 59 ayat 19. Surat 59 itu ada pada halaman 548. Surat 59 ayat 19, wala takunu. Ayat 19 bu ya. Halaman 548 surat 59 ayat 19. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ini saya ulang dulu 59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Ulaika humul fasiqun. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah dalam hidup mereka. Nah ini bu, kata Allah, jangan seperti mereka tuh yang dalam hidup mereka lupa kepada Allah, nggak ingat Allah, nggak mau berzikir sama Allah. Bangun tidur yang diingat adalah pengen tidur. Ini sudah jadi ini bu ya, satu yang nggak bisa dipungkiri bu ya. Ibu keluar rumah, yang diingat bu, lagi keluar rumah, udah pertengahan jalan tiba-tiba handphone ketinggalan, baru apa yang terjadi bu? Balik lagi. Ya, ibu pas lagi zuhur lihat ada azan, malah zuhur belum sholat nih, langsung atau akhir kalau zuhur masih aduh. Ibu pulang dari rumah, sampai rumah baru alah handphone hilang. Apa yang terjadi? Nah, bu, suami ternyata memberi surprise, membelikan nasi sate padang kesukaan ibu sama martabak. Bagaimana perasaan ibu? Handphone hilang. Gak nafsu. Sholat tuh hilang. Kalau zuhur isu ayat kene, karena gitu. Nggak yang di sini, di luar sana bu ya. Lihat ancaman Allah bu, mereka orang-orang yang melupakan Allah dalam hidup mereka, yang tidak mau fokus akan tujuan Allah menciptakan mereka apa? Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti mereka, orang-orang yang melupakan Allah dalam hidup mereka. Apa ancaman dari Allah? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Apa maksud kalimat Allah membuat mereka lupa terhadap diri sendiri? Bukan berarti ibu mohon maaf lupa ingatan, enggak. Tapi Allah akan membuat dia lupa akan tujuan hidup saya sebenarnya apa sih. Akhirnya semangat ibadah Allah cabut dalam diri mereka.
Akhirnya semangat ketaatan tidak ada. Akhirnya Allah sibukkan dengan orang-orang, sahabat-sahabat, teman-teman yang membuat mereka lupa terhadap akhirat mereka. Allah bikin dia betah itu dengan teman-teman yang membuat mereka tidak mau sholat. Allah bikin dia betah dengan teman-teman bukan Bu ya, yang suka-suka gosip. Nauzubillah. Allah bikin dia lupa diri mereka sendiri. Tapi sebaliknya Bu, kita lihat kalau kita menjadi ahli zikir, coba kita bisa lihat Bu dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 152. Surat 2 Al-Baqarah ayat 152. 2152 halaman 23. Al-Baqarah. Surat kedua Al-Baqarah ayat 152 halaman 23. Fazkuruni ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, lihat Bu, di sini Allah mengatakan ketika mereka tadi Bu ya, orang-orang yang bangun tidur dalam hidup mereka lupa sama Allah, Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Tapi lihat Bu, sebaliknya orang yang ahli zikir, ketika Allah perintahkan maka ingatlah kalian kepadaku, Allah berjanji azkurkum, maka niscaya aku ingat kepada Ibu. Masya Allah, kalau hidup kita selalu diingat sama penguasa Kabupaten Garut Bu, senang atau bahagia? Pagi-pagi Bu bawa Bapak atau Ibu? Bapak. Bapak ya. Ibu, gimana kabarnya? Sudah sarapan dulu? Dikit-dikit tanya, gimana? Ada yang masalah kehidupan ini enggak? Apa yang dibutuhkan? Wah, diperhatiin Bu. Penguasa kabupaten Bu, senang nggak Bu? Ya, Ibu lagi jalan ke kota, tiba-tiba maaf Ibu ada razia, Allah dompet nggak kebawa. Pas ada razia, Ibu Pak, polisi maaf nggak bawa dompet, tiba-tiba nelpon Pak Bupati, Bu, gimana? Ada masalah apa hari ini? Aduh Pak, maaf, ini saya kena tilang. Mana polisinya? Beres. Benar atau betul? Ya. Apalagi kalau kita dikenal Ibu. Kalau kita dikenal, ingat Bu ya. Nabi pernah bersabda Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril alaihissalam untuk menghadap Allah ke arsy Allah. Jibril dipanggil ke langit, berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu si fulan. Masya Allah Bu. Ingat Bu ya, Allah perintahkan Jibril untuk mencintai si fulan, yang orang yang Allah cintai ini Bu. Jibril turun ke langit dunia menyampaikan informasi kepada seluruh malaikat. Sesungguhnya, ketahuilah para malaikat, sesungguhnya Allah dan juga aku mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan. Allah Bu, bayangkan Bu, Allahu Akbar. Bertambah lagi Bu, yang mencintai kita Allah dan seluruh malaikat dan terus sampai ke bumi Bu. Bayangkan, dicintai oleh seluruh makhluk. Dan inilah Bu yang kita sering dapatkan. Masya Allah, si fulan, maaf rumahnya kecil, asa jarang makan, tapi kok wajahnya tenang sekali. Si tetangga sebelah, maaf Bu ya, rumahnya besar, kendaraannya mewah, hidupnya kayak bahagia, tapi kok setiap jumpa teh manyun aja yang manyun. Ada seperti ini nggak Bu? Pernah jumpa Bu? Ya. Jadi kalau Allah sudah jamin kita, bagaimana caranya Bu? Makanya diajak oleh Nabi, ya Allah tuntunlah aku, tolonglah aku, bimbing aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Ini doa Bu. Untuk mengingat Allah aja kita butuh doa. Agar apa Bu? Agar Allah senantiasa menuntun kita dalam hidup ini ingat Allah. Sehingga apa yang terjadi dalam safar dari rumah ke tempat taklim, dari rumah ke tempat yang lain, subhanallah walhamdulillah, mudahnya kita menggerakkan lisan juga karena
Karena Allah lah ibu, masya Allah. Tidak hanya zikir secara di lisan, pun kita berharap dalam zikir doa ini apa yang kita minta bu? Agar Allah pun juga menghadirkan ketika berzikir hati kita pun ingat Allah. Karena ada bu, mohon maaf ibu-ibu di luar sana, lisannya berzikir, pikirannya tidak hanya hati dan lisan saja yang kita minta dalam doa ini, kita pun minta ya Allah, tuntunlah hatiku, lisanku dan amal perbuatanku. Sehingga 3 perkara ini mencerminkan aku berzikir ingat kepada. Karena ada di luar sana bu, lisan yang berzikir perilakunya cek astagfirullah si eta mah pika sebelum cek istighfar ibu dianya, tapi subhanallah bu subhanallah beneran bu si eta mah wah bayangkan ibu, ini yang kita minta, makanya kita butuh Allah dalam doa. Ini yang pertama bu. Kemudian untuk mensyukuri kenikmatan. Nah ibu, saya pengen nanya, nikmat yang sudah Allah kasih banyak atau banyak pisan, banyak sekali. Bayangkan bu, banyak hal yang kita butuhkan tak pernah kita minta tapi Allah kasih. Benar atau betul? Contoh, bernafas, masya Allah. Ibu, siapa yang minta tadi malam ya Allah besok mudahkan lagi aku bisa bernafas? Ada yang minta bu? Ibu minta? Gimana doanya bu? Bahasa Sunda? Kumaha doanya bu? Bukan mensyukuri, meminta. Berdoa ya sebelum tidur, ya Allah besok mudahkan lagi aku bisa bernafas. Kita selama ini apa bu? Sampai tiba tidur bismika Allahumma ahya. Itu juga kalau ingat. Kadang tidur dalam genggaman handphone. Subhanallah ibu. Ya, banyak loh bu yang Allah yang cinta sangat butuh bu. Atau mohon maaf ibu, punten, kita bernafas dengan 2 lubang hitung, betul nggak bu? Ini nikmat nggak bu? Nikmat nggak bu? Bahkan ada satu perkara yang menurut kita mohon maaf bukan nikmat, tapi sesuatu yang jijik. Punten bu ya, kentut nikmat nggak? Buat siapa nikmatnya? Yang kentut. Buat yang mencium nikmat nggak? Ibu, punten bu ya. Ibu lagi ngeriung sama teman-teman, ada yang kentut tanpa suara kan lebih plus aromanya bu ya. Yang lain pada gini, ibu lagi mampet, lempeng tanpa kadang-kadang mencium aroma apapun bu. Teman-teman pada gini, kira-kira teman-teman pada lihat siapa? Padahal kita nggak kentut. Bayangin bu, ketika Allah cabut nikmat untuk mencium aroma kentut aja, masya Allah. Dengan adanya aroma yang tidak sedap kayak itu tadi bu, ini kening. Oh alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa banget. Benar atau betul bu? Halo, betul nggak bu? Jadi banyak kenikmatan yang sudah Allah kasih. Dan maaf ibu, kita mengetahui Allah berjanji kepada hamba yang ahli syukur. Masih ingat ayatnya bu? Ibrahim 14 ayat 7. Ya, kalau saya sebut ayatnya pasti ibu pasti hafal ya. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi. Artinya halo, kamarana tadi ibu tadi itu kamarana itu. Wa ta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, Allah berjanji la azidannakum, niscaya akan kutambahkan kenikmatan. Bayangkan bu, masya Allah bu, berapa banyak orang-orang sekitar kita sedang menggunakan fasilitas kenikmatan yang Allah berikan tapi nggak merasakan kenikmatannya bu. Ya, dia punya A, orang lain pengen punya A ini kita punya, tapi kita nggak menikmati. Kita fokus sama B. Masya Allah. Ini bu penyebabnya. Apa penyebabnya? Nggak bersyukur. Karena Allah mengancam wala in kafartum
Kalau kalian kufur nikmat kata Allah, kalau kalian tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang kuberikan, Allah mengancam, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Bayangkan Bu, bersyukur tentang kehidupan, Allah tambahkan kenikmatan. Sebaliknya ketika Anda bersyukur, Allahu Akbar, ancaman Allah Bu, azab. Ibu bayangkan rumah besar, kendaraan mewah, kalau kena azab, nah nikmat hidup itu. Benar atau betul? Dan diminta, dan Nabi ajarkan makanya baca doa ini, wa syukrika, dan minta sama Allah, tuntunlah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan darimu. Yang terakhir, minta sama Allah untuk senantiasa dituntun dengan ibadah yang terbaik. Ibu kalau ibadah sudah terbaik, ibu masya Allah, udah deh Bu. Ya. Dan ibadah terbaik hanya dirasakan jikalau ada manisnya iman di dalam hati kita. Ini Bu. Ya. Maka aneh Bu ya, ya Allah, ada apa dengan diri kita ya? Si ibu A masya Allah sehari bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz. Saya baru salam bagus. Ada apa ini? Ya, masya Allah ya Rob, dia kok ringan sekali ya, bersedekah 100.000, 1 juta, kurang. Pas keluar rumah kencang lewat 50.000, penyesalan ya Allah, nah 2.000 tinggalin. Ini ada apa Ibu? Bisa jadi karena kita tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah Ibu. Hati-hati Bu ya. Apalagi maaf ibu-ibu kita semua yang sudah lama menikah, maka hakikatnya seluruh waktu pernikahan adalah ibadah. Dihadirkan pasangan yang punten Bu ya, yang punten awal-awal romantis, akhirnya naki si bab si akang tanya, suamiku kayak gini ya. Oh anakku masya Allah awalnya aja lucu, imut, karena jadi amit pika sebelumnya. Kalau kita nggak memahami Bu, kalau ini adalah ladang amal ibadah buat kita, maka keluh kesah yang keluar. Ya Allah, budak teh nahaki. Enggak Bu. Tapi kalau kita memahami ini adalah ladang ibadah, masya Allah Ibu. Maka ketika pasangan kita, suami, anak kita melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, kita akan mencari ribuan alasan untuk memaafkan. Benar atau betul? Ini Bu ya, 3 poin yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Bu ya. Maka begitu pula di bulan Zulqa'dah ini apa kita minta? Ya Allah, ini Zulqa'dah ya Allah. Berdoa Bu. Apapun doanya silakan. Boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Boleh pakai bahasa Sunda? Bahasa Padang, Minang? Bebas. Bahasa Kolbu? Boleh Bu ya. Makanya Bu, ketika tawaf dari Ka'bah, ada jamaah Bu ya, Ustaz di ini Bu, di bandara. Ibu sering kepikiran, "Wah Ustaz, kenapa Ibu? Kok Ibu kayak nggak bahagia gitu? Ustaz, besok teh kita mau ke Mekah, tapi maaf, Ibu dapat buku panduan tuntunan doa dari travel panjang Ustaz. Ibu tuh bisa macana, kumaha Ustaz?" Saya katakan, "Ibu pas manasik hadir nggak?" Hadir Ustaz, tapi ngobrol. Alah. Ibu ingat ketika tawaf itu tidak ada doa yang khusus Nabi contohkan, kecuali dari Hijr Ismail, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, yang sepertiga itu, seperempat itu doanya, doa sapu jagat. Hafal lagunya, piraku tak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kemudian saya katakan, Ibu selebihnya dari Hajar Aswad sampai muter lagi ke ke rukun Yamani itu bebas doanya. Maka saya selalu katakan, Ibu siapkan proposal terbaik dari Indonesia dari sekarang. Jangan sampai depan Ka'bah bingung doa naonnya, jangan. Karena doa Indonesia yang nggak boleh berdoa. Sebagai ulama mengatakan Bu, pakai bahasa selain Arab atau Quran, bahkan ya itu dalam sujud. Ada sebagian ulama mengatakan ketika sujud atau berdoa dalam sholat itu doanya khusus spesial yang tercantum dalam Quran atau hadis. Ya Bu ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ketika sujud boleh doa pakai bahasa sendiri boleh. Tapi yang paling kuat Bu mengatakan itu dalam sholat hanya doa-doa yang dalam
Quran. Di antara doa buat anak, Robbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan doa lainnya silakan Bu. Ya. Tapi selebihnya doa turun hujan mustajab, berdoa Bu, minta ya Allah ya Rabb, ini Zulqa'dah ya Allah, ampun hamba ya Allah. Kalau hamba baru tahu ternyata di bulan ini sangat spesial di hadapanmu, tolong ya Allah. Boleh nggak baca doa ini Bu ketika turun hujan? Boleh. Ya, karena ini bukan bagian dari bacaan sholat Bu ya. Dan artinya ini boleh. Nabi menuntunkan kenapa? Karena dalam sholat itu waktu mustajab baca doa ini. Pun kalau tidak silakan baca doa pakai bahasa Indo. Ya Allah, tuntun hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk memaksimalkan waktu Zulqa'dah ini ya Allah, senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Jadikan berdirinya hamba, duduknya hamba, berbaringnya hamba adalah waktu-waktu beribadah kepadamu ya, berzikir kepadamu ya Allah. Tuntun hamba ya Allah, pagi, siang, sore, malam, waktu yang hamba lalui seluruhnya bernilai zikir kepadamu ya Allah. Tuntun hamba ya Allah ketika dalam kesendirian, bersama pasangan, bersama anak, keluarga, bersama teman-teman, semuanya bernilai ibadah. Minta Bu pakai bahasa Indo. Entong doa teh, entong masalah ya Allah, hutang ya Allah, hutang deui. Ya Allah, Ibu, mohon maaf, udah. Intinya Bu, jangan lupa maksimalkan, minta sama Allah pertolongan untuk dalam ketaatan dalam beribadah. Baik Bu, ini yang pertama Bu ya, yang bisa kita maksimalkan, doa, minta sama Allah. Yang kedua, nah ini Bu yang kita bahas kemarin di bulan suci Ramadan, bagaimana biar maksimal Ramadan kita kemarin dan juga di bulan 4 bulan ini Bu. Yang kemudian yaitu pastikan kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena kita akan menjadi baik kalau lingkungan baik. Karena Nabi pernah mengatakan Bu, orang yang bersahabat dengan orang yang baik dan orang yang buruk itu seperti orang yang bersahabat dengan tukang parfum dan pandai besi. Ya Bu, mohon maaf kalau pandai besi mungkin agak sedikit sulit kita mengartikan Bu ya. Tukang-tukang ini Bu yang bikin las. Kalau dulu kan pandai besi Bu orang yang bikin pedang. Ya Bu ya. Bermain dengan api sehingga aroma yang tercium aroma asap gosong gitu Bu ya. Kita sederhanakan Bu, mungkin seperti tukang asin aja Bu. Ya. Ibu hari Ahad besok mau ke kondangan, alah parfum habis. Kumaha Ibu, cukup ada aroma sabun-sampo aja? Enggak cukup. Pas lihat alamat kondangan, Cipanas leuh. Kan dekat Cipanasnya ada Bu Eis. Ayo putar ada Bu Eis. Ada? Ada nama Bu Eis? Oh, pulang. Oke, saya ganti nama Ibu, jangan Bu Eis. Oh, yang nggak ada, yang pasti nggak ada insya Allah Bu. Ibu Karolin. Pulang juga? Ibu Eis Karolin namanya. Intinya Bu, siapa dia? Itu teman karibku. Kenapa dengan dia? Dia itu jualan parfum dekat Cipanas. Mampir. Nggak perlu minta Bu. Kan namanya teman karib, kalau ngobrol itu bakal lah. Bener nggak Bu? Berlama-lama ngobrol setengah jam, 1 jam. Gimana kabarnya ngobrol. Ibu kira-kira keluar dari toko parfumnya Cik Karolin tadi, aroma apa yang tercium Bu? Ibu ke kondangan parfum 2-3 botol habis. Pas lihat alamat Cipanas, ada Ibu? Yang nggak ada juga Ibu siapa Bu? Misalnya Bu ya, Erlina. Ibu Erlina ada? Ya. Ibu X Ibu ya. Ibu X siapa Ibu X? Teman karibku. Kenapa dia? Pengen dekat tempat dia deh. Ada apa Ibu? Ternyata di sana dia punya lapak asin. Mampirlah ke toko asinnya Bu X tadi Bu. 1 jam ngobrol. Kira-kira keluar dari toko asin teman kita, aroma apa yang tercium Bu? Banyak kan Bu? Ini poin penting loh Bu. Makanya kalau kita ingin memaksimalkan Zulqa'dah ini, Zulhijjah besok ya, beberapa hari lagi, kemudian Muharram, kemudian Rajab dengan spirit beribadah, maka pastikan juga teman-teman karib kita, teman karib ya ahli ibadah. Ibu susah Ibu kalau kita akan berhenti menjadi ngomongin orang kalau ternyata teman karib kita teman gibah. Masya Allah Bu, akan ringan buat kita membaca Quran
kalau kita mulai bersahabat karib dengan teman-teman yang ahli Quran, ibu ngariu, megang handphone, bu sama nunggu yang lain yuk kita ngaji yuk. Alah ngaji, cok dipayun bu, ayo ngaji, ke bawah ibu lompat laut. Ini penting bu, sahabat karib yang kedua, ya bu ya. Kemudian yang ketiga apa bu? Biar kita bisa maksimalkan bulan Zulqa'dah ini bu, pertama kali doa, yang kedua tadi adalah teman karib, yang ketiga ibu adalah kesungguhan ibu. Kesungguhan dalam apa bu? Dalam berdoa. Kesungguhan dalam apa? Kesungguhan dalam memilah-milah teman karib. Aduh taruh nih, besok lowong nih, ada 2 teman ngajak main, si A ngajak ke mall, si B ngajak taklim. Mana yang dipilih bu? Ya, si Gana mall, daya taklim di mall lagi senang. Jangan bu. Kalau mau di taklim, mau ada mall, tapi di mall mungkin ada taklim. Enggak bu, kita kejar akhirat, ya bu ya. Baik bu, jadi sepintas terkait kita maksimalkan bu kesempatan di bulan Zulqa'dah ini. Kemudian Zulqa'dah tidak ada amalan spesial kecuali kita memaksimalkan amalan-amalan yaumiyah, hari-harian kita bu, sebagaimana biasa, tapi kualitasnya dinaikin, ditingkatkan bu. Seperti halnya subuh mulai di awal waktu, mungkin tambahin zikir setelahnya, mungkin tambahin baca Quran setelahnya, ya bu ya. Kemudian zuhur, mungkin selama ini cuma sholat zuhur saja, rawatibnya diambil, ya bu ya. Asar juga sama, semuanya bu. Jadi amalan nggak ada yang spesial kecuali tadi. Saumnya mulai Senin Kamis, karena Senin Kamis di bulan Zulqa'dah sama di luar Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab itu berbeda. Ambil bu, ya. Kemudian kita beranjak di bulan Haram yang kedua, yaitu bulan Zulhijjah. Nah, ini ada poin penting bu. Di bulan Zulhijjah, ya, di bulan Zulhijjah itu ada yang namanya 10 hari spesial pertama, di mana Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih Allah cintai satu amalan yang dikerjakan di luar 10 hari ini. Maksudnya bu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Kalau kita ikut pemerintah, maka 1 Zulhijjah itu jatuh tanggal 19. Karena pemerintah ya 10 Zulhijjah jatuhnya tanggal 29 hari Kamis. Kalau yang kemarin ikut Muhammadiyah, maka sehari sebelumnya, ya bu ya. Nah, baik, kita nggak akan memperdebatkan masalah perbedaan ini bu. Tapi kembali lagi bu, jangan sia-siakan 10 hari amalan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi mengatakan bu, ya, tidak ada hari yang lebih Allah cintai melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mendengar ucapan ini, sahabat masa terkagum-kagum, masa takjub, sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahkan apakah amalan ketaatan, kebaikan yang dikerjakan 10 hari pertama tadi bulan Zulhijjah itu, bahkan apakah kalah dengan pahala berjihad? Walal jihad, bahkan jihadnya Nabi? Ya, kata Nabi, setiap kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mengalahkan pahala jihad, perang. Kecuali, Nabi katakan, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya, dibawa untuk jihad, dan dia tidak kembali lagi, alias mati di medan perang. Dan gak hanya fisik yang dia bawa, maaf ya, mungkin kalau saya gambarkan, rumah dia jual, mobil dia jual untuk perang, untuk agama Islam, maka Masya Allah, bayangkan, kata Nabi, pahalanya sama seperti kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar di 10 hari pertama bulan Zul. Pahalanya setara bu, ya. Kalau tadi secara keumuman 4 bulan haram tadi bu ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab, ini spesialnya setiap kebaikan dilipat gandakan, tapi takarannya tidak disebutkan, yang penting dilipat gandakan aja. Tapi spesial bin khusus 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal nanti ya 19 sampai tanggal 29, ya. Kalau yang Muhammadiyah mungkin hari sebelumnya, maka sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, kata Nabi, itu mengalahkan pahala jihad, berperang, ya.
Dan pahalanya Bu itu sama seperti kita turun ke medan perang, membawa seluruh harta kita dan kita mati di medan perang. Masya Allah Bu. Berarti ini keutamaan yang luar biasa. Kapan adanya Bu? Adanya hanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Bu, Masya Allah, pahala yang dikerjakan itu mengalahkan pahala keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan lagi-lagi Bu, sedikit yang paham Bu, viralkan Bu. Ya. Kalau Lailatul Qadar kita nggak bisa menentukan waktunya, benar atau betul? Antara malam 21, 23, 25, 27, 29, antara 5 waktu ini Bu, nggak tahu kita. Ya. Sedangkan tadi, Masya Allah, waktunya terbatas juga. Sedangkan ini Bu, untuk Zulhijjah saja spesial 10 hari pertama Zulhijjah, pahalanya Bu sama seperti turun ke medan perang, membawa seluruh harta, mati di medan perang. Allahu Akbar. Makanya Bu, sekecil apapun kebaikan nanti, ketika khususnya di 10 hari pertama Zulhijjah lakukan. Dan sekali lagi, mungkin inilah yang hikmah kita dapatkan Bu. Mengapa Allah jadikan Zulhijjah ini sebelumnya ada yang namanya Zulqa'dah, biar pemanasan istilah kita Bu. Sehingga ketika masuk ke 10 hari pertama Zulhijjah, semangat mulai meningkat. Kalau ibarat Ramadan, Zulqa'dah ini adalah seperti halnya awal-awal Ramadan sampai tanggal 20. Masuk 10 hari pertama Zulhijjah, gambaran ini kita berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Masya Allah Bu ya. Dilakukan ya. Apa ibadah kita kerjakan Bu? Sebagian ulama mengatakan perbanyak puasa 9 hari pertama ini Bu, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi yang paling afdol, paling utama di hari Arafah 9 Zulhijjah. Ketika seluruh jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah, maka kita yang di luar Arafah ada keutamaan, yaitu puasa di 9 Zulhijjah. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap dibolehkan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang nggak boleh tanggal 10. Karena ini bertepatan dengan hari Idul Adha. Diharamkan puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh. Hari raya itu nggak boleh ya. Kemudian ibadah apa lagi Ustaz? Baca Quran. Silakan. Apalagi zikir. Dan ibadah yang paling penting adalah kurban. Khusus ibu-ibu yang mau berkurban, nah masuk 10 hari pertama ini Bu, maka ada larangan-larangan. Apa Bu? Gunting kuku, terus gunting rambut, ya. Larangan yang berlaku bagi mereka Bu yang sedang melaksanakan ibadah, ya. Khususnya itu aja Bu ya. Kalau pegang wangi-wangian masih boleh, tapi untuk umroh atau haji tidak boleh dilarang. Tapi untuk kita yang niat berkurban, ya, maka buat kita kukunya pastikan Bu, makanya nanti tanggal 17-18 mulai dirapikan, rambut silakan mulai kalau pengen potong dari sekarang. Nanti ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka ketika itulah kita mulai dilarang untuk potong kuku, potong rambut. Ya Bu ya, ini tolong disiarkan Ibu ya. Nah kemudian ibadah yang paling utama di tanggal 10 Zulhijjah apa itu? Menyembelih hewan kurban. Ya Bu ya, saking pentingnya Bu, dalam satu hadis dikatakan, Nabi pernah mengatakan, barang siapa di antara umatku yang masuk kepadanya hari Idul Adha, dia mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jauhilah tempat sholat. Diusir Bu oleh Nabi, subhanallah. Beda sama akikah, ekah, istilah sunat ekah Bu ya. Kalau misalkan akikah, apa itu? Menyembelih domba untuk kelahiran anak kita. Beda Ibu. Apa perbedaannya? Kalau ini sekali seumur hidup, tapi kalau kurban setahun satu kali. Ustadz, bagaimana pelaksanaannya? Apakah per individual? Tidak. Ya, cukup satu orang, satu keluarga mewakili seluruh keluarga yang lainnya. Ustadz, boleh nggak kita jadwalin tahun ini saya, kemudian istri saya, bulan tahun depan anak saya, lebih utama suami. Ibu jangan iri, Ustadz Bapak Pan udah kemarin, tahun ini aku ya, cukup Ibu. Tapi tetap dibolehkan, bahkan lebih utama juga sangat dianjurkan kalau ke lapangan rezeki boleh kita berkurban lebih dari satu. Ya biar untuk saudara-saudara kita.
Apalagi kalau kita berkurban, maaf ya, di daerah A, daerah B, di kampung saudara kita, di lembur kita mungkin Bu ya, aduh di sana sangat jarang mereka makan daging, maka boleh Bu, kita cari keluarga kita di sana yang belum pernah berkurban, siapa nih om tante, sepupu atau ponakan yang tidak mampu Bu, maka kita hadiahkan hewan kurban. Mangga kamu berkurban tahun ini ya, niat buat kamu. Maka seluruh ulama mengatakan Bu, dia dapat pahala sedekah plus pahala kurban. Masya Allah, dengan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya Bu. Ini khusus Bu ya, di 10 Zulhijjah. Nah, setelah 10 Zulhijjah maka ada yang namanya hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Nah, ini hari tasyrik ini hari waktu-waktu di mana masih diperbolehkannya untuk menyembelih hewan kurban. Tanggal berapa aja Bu? 11, 13. Di sini Bu ya. Kemudian perbanyak takbir ya. Mohon maaf lupa Bu, dari 1 Zulhijjah kita perbanyak takbir juga Bu ya. Perbanyak zikir ya. Mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Terus Bu, syiarkan Bu ya. Tapi kalau mohon maaf Bu, kalau di daerah kita mungkin Ustaz asa awam, dari rumah saya mah cuma malam takbiran doang. Ya sudah, nggak perlu pakai masjid. Tapi bagusnya disiarkan Bu ya. Dalam perjalanan mulai 1 Zulhijjah perbanyak takbir, sudah mulai dianjurkan ya Bu ya. Kemudian setelah hari tasyrik selesai, jangan lengah, jangan lalai Ibu. Kenapa? Karena hari tanggal 15, 16 sampai penghujung Zulhijjah ini masih bagian dari bulan haram. Untuk keutamaan 10 hari Zulhijjah sudah selesai benar. Yang tadi pahala kebaikan amalan yang dikerjakan itu sama seperti orang mati di medan perang dengan bawa seluruh hartanya, udah selesai. Tapi tetap tanggal 15, 11, 12 sampai selesai Zulhijjah ini masih bulan haram. Oleh karena itu jangan kendorkan ibadah. Hanya keutamaan 10 hari Zulhijjah selesai, tapi tetap keutamaan bulan haram masih berlaku. Maka jangan sampai kita kendorkan ibadah kita. Kencengin ini. Sampai kapan Ustaz? Ingat, bukan sampai penghujung Zulhijjah. Karena setelah Zulhijjah kita masuk bulan Muharram. Muharram masih tetap bagian dari diantara 4 bulan haram. Ya. Maka ibadah-ibadah seperti apa? Sama seperti Zulqa'dah Bu ya. Gak ada amalan spesial untuk di bulan Muharram kecuali saum Tasu'a atau Asyura. Ya, 9 dan 10 Muharram Bu. Selebihnya amalan seperti biasa Bu. Maksudnya apa? Yaumiyah, hari-harian Bu ya. Kebaikan-kebaikan yang kasih kendor, tapi pahalanya sama seperti bulan Zulqa'dah, sama seperti bulan haram ya. Untuk Muharram hanya itu saja Bu. Kemudian 1 bulan haram lainnya yaitu bulan Rajab. Nah, setelah Muharram Safar. Nah, masuk bulan Safar ini bukan bagian bulan haram, tapi tetap Ibu, tetap kewajiban kita untuk beribadah. Hanya pahalanya tidak sama seperti bulan Zulqa'dah, tidak sama seperti bulan Zulhijjah atau bulan Muharram. Hanya ibadah tetap berlaku Bu. Ya. Muharram ya, Safar, kemudian Rabiul Awal masih biasa, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Kemudian masuk bulan Rajab mulai kencengin lagi ibadah. Karena kita masuk bulan ibadah, musim ibadah. Maksudnya apa? Naikin lagi Bu speed ibadahnya. Rajab, Sya'ban tetap pertahankan walaupun di bulan biasa. Ramadan, nah ini bulan spesial ya Bu ya. Maka kita beramal sebagaimana biasa. Baik Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, alhamdulillah sedikit Bu saya informasikan terkait kejadian-kejadian penting Bu di bulan peristiwa-peristiwa terjadi Bu ya. Di antaranya di bulan Muharram. Ini adalah peristiwa diturunkannya Adam dan Hawa dari surga. Kita katakan di bulan Muharram Bu. Ya. Kemudian kejadian selanjutnya apa lagi Bu? Terjadinya banjir. Nabi siapa Bu banjirnya? Nabi alaihissalam. Kemudian terselamatkannya di bulan haram ini Bu, terjadinya terselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Matinya Fir'aun Bu ya, yang di belah lautan itu jadi di bulan haram. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang akan membakar beliau Bu atas kekejaman Raja
Namrud ini pun terjadi di bulan haram, ya. Kemudian Nabi Yunus, ya, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Dimakan oleh ikan apa, Bu? Zunnun, Bu, ya, ikan paus, Bu, ya. Tapi ulama menggambarkan seperti ikan paus tapi lebih besar daripada itu, ya. Ini Allah alam, Bu. Sebenarnya ulama mengatakan ikan ini masih hidup, tapi yang paling kuat ikannya sudah mati, ya. Ikannya sudah mati. Tapi ada yang mengatakan ikannya masih, ini Allah alam, ya, Bu, ya. Kemudian banyak ya peristiwa-peristiwa penting lainnya, Bu, ya. Hijrahnya Nabi dari Madinah, Mekah ke Madinah di bulan Muharram, ya, Bu, ya. Masya Allah, ini mungkin di antara peristiwa-peristiwa penting, Bu. Tapi tetap, Ibu, peristiwa ini tidak jadi momentum 4 bulan haram tadi, tapi ini hanya sekedar informasi aja, Bu, ya. Bahwasanya Masya Allah di bulan haram ini terjadi peristiwa-peristiwa penting seperti tadi, Bu. Ini hanya sekedar informasi aja, bukan berarti oh diharamkannya bulan ini gara-gara Adam keluar dari surga, tidak. Hanya ini sekedar gambaran informasi aja. Loh, ternyata di bulan haram terjadilah tadi Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa diselamatkan, Nabi Nuh terkait banjir bandang, banjir yang besar, Bu, ya, mengelamkan bumi. Kemudian Nabi Adam dari surga, kemudian hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, Nabi Yunus alaihissalam, dan juga perkara-perkara yang lain. Baik, Ibu rahmatullah, tidak terasa, Bu, sebentar lagi masuk azan zuhur. Maka ada pertanyaan, saya persilakan. Ini dulu, ya. Kalau berdoa terus kita nggak begitu paham artinya, apakah bisa gitu? Misalkan dalam bahasa Arab, tapi kita belum paham doanya gitu. Baik, artinya, Bu, ya. Ibu, kenikmatan dalam doa itu sebenarnya ketika kita memahami dan menghayati apa yang kita minta sama Allah. Benar atau betul? Kalau kita lihat, Ibu, ya, bacaan-bacaan dalam sholat itu mayoritas kebanyakan doa. Kebanyakan doa, Ibu, ya. Contoh takbiratul ihram yang familiar, yang bukan Allahu kabir, tapi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ini doa, Bu. Ya Allah, tolong, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, ya Allah, sebagaimana Kau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini doa, Bu. Kemudian doa yang lain, Al-Fatihah, ada doanya nggak, Bu? Ihdinas siratal mustaqim, doa, ya. Doa dan doa sujud, Rabbik firli warhamni wajibuni, ini doa semua, Bu. Nah, maaf, kenapa banyak orang tidak bisa menikmati sholatnya? Karena mereka tidak paham apa yang mereka baca. Walaupun dibolehkan, Ibu, walaupun tetap sah sholatnya, tapi dalam meraih kenikmatan akan terasa beda kalau kita membaca bacaan sholat ataupun doa-doa, kita paham apa yang kita minta. Jadi boleh nggak? Boleh, Ibu. Boleh berdoa, tidak paham boleh, tapi saya. Makanya saya lebih menganjurkan, Ibu, kalau waktu mustajab, di waktu mustajab, ya, turun hujan atau enggak doa antara azan dan qomat, Ibu sedang puasa, saya lebih menyarankan, Bu, minta sesuatu apa yang Ibu pahami dan hayati. Itu kenikmatan lebih terasa, khususnya di waktu-waktu sepertiga malam akhir, ya, Bu, ya. Kita baca doa Nabi Sulaiman, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tapi terpaham. Tapi bayangin, Bu, tentang syukur loh, Bu. Ya Allah, anugerahkan, ya Allah, rasa syukur dalam diriku terhadap seluruh kenikmatan yang Kau berikan, ya Allah. Kemudian hayati, Bu, terkait mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, sehatnya suami, sehatnya anak-anak, akan terasa lebih beda. Tapi tetap dibolehkan, Ibu, bolehkan. Tapi saya menganjurkan lebih baik kita, kalau saat ini mungkin belum tahu artinya, mungkin Ibu hafal doanya. Oke, sekarang tambah, Bu, tambah pahami artinya, sehingga dalam berdoa insya Allah kenikmatan lebih terasa. Seperti itu. Silakan, Bu. Ibu, izin sebelumnya, sebagian ulama menegaskan, Bu, mengkhususkan sujud akhir berdoa itu, mohon maaf, sangat dikatakan, Bu, tinggalkan ini. Berdoa itu di setiap sujud. Setiap sujud
bukan hanya sujud akhir. Nah ini makanya sebagai ulama mengatakan Bu, ketika mengkhususkan sujud akhir saja ini kategori bid'ah. Mereka mengatakan seperti itu Bu ya. Tapi ambillah setiap sujud. Setiap sujud. Nah, Ustaz, bagaimana tadi terkait kalau berdoa pakai bahasa Indonesia tadi saya sampaikan Bu, sebagian bahasa ulama itu mengatakan tidak boleh karena bagian dalam sholat kecuali dalam hati. Tapi sebagian ulama lain mengatakan dibolehkan. Itu pilihan aja Bu. Sampaikan dua-duanya Bu ya. Mana lebih afdal Ustaz? Lebih afdalnya tadi Bu. Silakan pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Ketika dizaharkan sampai terdengar sama yang sebelah lagi berjamaah Bu, ya Allah ya Allah, suamiku ya Allah, sebati. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia saya sarankan dalam hati aja. Kecuali dalam sendirian. Buat ya. Sekali Bu, ini terkait menghususkan di akhir sujud itu tidak ada dalilnya Bu. Yang Nabi perintahkan perpanjang sujud di seluruh waktu sujud. Jadi ketika ibu durasi sujudnya mohon maaf lama, yang akhir, maka sebelum-sebelumnya juga lama. Karena minta aja Bu, khususnya ketika sholat sendirian. Kalau berjamaah tetap berkewajiban mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kita berdoa nih, hajatnya banyak, imam sudah Allahu Akbar, maka kewajiban Bu ikuti imam. Begitu pula Bu ya, terkait Al-Fatihah. Al-Fatihah Bu, ya ketika imam sudah selesai atau maaf nih, ternyata imam speednya lebih cepat daripada kita. Kita masih Maliki Yaumiddin, imam masih Allahu Akbar, maka ikuti imam. Itu lebih utama. Ustaz, Al-Fatihah saya belum selesai, tetap imam jadi patokannya. Seperti itu Bu. Beda kalau sendirian Bu ya. Kalau sendirian silakan nikmati. Tapi kayaknya Ibu kalau kita lihat Masya Allah sholat sunnah yang paling afdol khusus pada suami ya, siapapun itu di rumah sebenarnya Bu. Karena kalau sholat 5 waktu di masjid syiar, tapi sholat sunnah afdolnya di rumah. Itu lebih baik. Karena kenikmatan berlama-lamaan, menghindari fitnah juga Bu ya. Bisi, wah ibu sholat badiahnya atau enggak sholat sunnah-sunnahnya di masjid kelamaan, bisi batur, iya jelma menilai nah, fitnah yang kedua. Kalau di rumah nikmati. Selain itu juga insya Allah akan menurunkan keberkahan di rumah kita. Silakan ibu. Gimana Bu? Pak? Terdengar? 1.000 sehari istighfar, bid'ah 1.000 sehari. Ibu ingat, tidak ada bilangan Ibu. Ya perbanyak di situ perbanyak. Makanya sebagian orang ulama mengatakan Bu, ketika menghususkan bilangan-bilangan angka tidak ada dalilnya, itu yang tidak dibenarkan. Tapi mendawamkan, merutinkan selalu tanpa bilangan itu silahkan. Kecuali zikir-zikir yang Nabi tetapkan ada bilangannya. Contoh, beres sholat, subhanallah 33 kali ada dalilnya. Alhamdulillah 33 kali ada dalilnya. Kemudian Allahu Akbar 33 kali ada dalilnya. Selebihnya terkait aktivitas keseharian itu perbanyaklah. Jangan dipatok. Itu Bu, itu lebih utama. Jangan diletakkan. Ya, saya Bu izin kalau memang di grup tersebut terus motivasi untuk harus sekian-sekian, kenyamanan hati Ibu aja. Kalau memang Ibu merasa tidak seret, silakan keluar ya Bu ya. Seperti halnya Ibu nih kemarin Bu ada pertanyaan Ustaz, punten ini saya masuk dalam grup ya. Odoj one day one juice ngajak khotam. Tapi yang saya rasakan kalau ngaji saya jadi terpaksa gitu. Bu, udah belum cepetan. Kadang mohon maaf timbul juga ujian ketika si A subuh tegus, alhamdulillah juz 1 sudah merasa saya mah ujung. Nah ini Bu, saya katakan Ibu ngaji teh jangan karena program ini, tapi karena Allah. Jadi silakan kenyamanan Ibu seperti apa Ibu. Kalau Ibu masih nyaman merasa dengan seperti itu Ibu termotivasi untuk mengaji, silahkan. Tapi ketika Ibu ngaji merasa nggak nyaman, akhirnya ngaji bukan karena Allah lagi, tapi karena setoran, saya sarankan keluar. Ya, keluar. Bukannya apa Bu? Takutnya apa? Ibadah kita sia. Kecuali kita merasa ikhlas di dalamnya, termotivasi. Tapi seandainya setan mulai mengiringi Bu, wah alhamdulillah cat saratornya, alhamdulillah juz 5 antos. Si Ibu eta macet. Nah, kalau itu terjadi Bu, istighfar. Lingkungan ada yang tidak baik ini Bu. Kalau enggak Ibu enggak ada waktu, enggak sempat, ternyata Ibu mohon maaf, bahkan ada juga Bu mereka yang berdusta. Enggak ngaji tapi nyetor, alhamdulillah juz ini sudah, padahal dia tidak wah tambah pahala, tambah dosa.
kejujuran Bu ya. Tapi bukan berarti ini grup tidak baik. Grup ini baik, tapi baiknya yang diajak itu orang-orang yang betul-betul siap mengikuti program ya. Kalau bisa diinikan dulu, dikeluarkan dulu setiap paginya ada motivasi terkait. Ayo Ibu semangat ya, baca Quran itu luar biasa pahalanya loh. Sampaikan Bu, sehingga termotivasi baru diundang. Tapi kalau dia masih belum ini Bu, takutnya mohon maaf setor-setor tapi bohong jalan karena tengah di auzubillah. Seperti itu Bu ya. Kalau Ibu merasa aduh ini banyak juga nih perkara-perkara, ayo Bu sebarkan ke 10 grup agar berkah hidupmu, kalau tidak hati-hati akan datang. Wah, itu tinggalkan Bu, jelas. Betul Bu ya, kadang ada grup seperti itu ya. Ngobrol, alhamdulillah nih kalau Bu Santi paling sering ya dapat informasi, Ustaz mohon maaf ini baik ya kalau saya share. Saya pastikan Bu, saya kuatkan beliau, Bu kalau baik ini bagus silakan di share. Kalau tidak Ibu mohon maaf tidak ada contohnya mending tinggalkan. Itu sarannya seperti itu. Apalagi yang sudah pasti Bu ya, ini Bu, sebarkan ke 5 grup agar hidupmu berkah. Lapang rezeki, yang jomblo dapat jodoh, apalagi Bu. Itu mohon maaf enggak Bu. Apalagi ada ancaman. Ayo, tidak menyebarkan kau akan mendapatkan bla 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 bla. Tinggalkan. Seperti itu Bu ya. Cukup Bu ya? Baik, alhamdulillah Bu. Baik, Ibu rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berada di Masjid Ibu bersama-sama. Mudah-mudahan sedikit ilmu tadi didapatkan bermanfaat untuk kita semua, memotivasi kita untuk menjadi hamba yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu bersama-sama Bu. Khususnya ini ada beberapa saudara kita yang sedang sakit Bu ya. Ada Ibu Salamah, Ibu Zanisa Lantari, Ibu Elis, Ibu Rina Suparti, Ibu Putrina Bu Aning, dan juga ibu-ibu jamaah yang tidak hadir yang sedang sakit Bu ya. Dan juga saya minta doa Bu buat istri saya, Ibu lagi kurang sehat juga. Kemudian ada Bapak Adang Bunyamin, Bapak Ivan, suaminya Bu Dini, suaminya Bu Nia, Bapak Haji Oong Budi bin Haji Adang yang mau operasi ya, insyaallah. Kemudian Bapak Haji Yaya Senjaya bin Haji Dudu dan juga seluruh keluarga kita sahabat kita sedang sakit. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, dan mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbanas azribil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Dan juga ini ada juga doa untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia. Di antaranya ada ibu bapak semua jamaah GMI dan Raudhul Jannah Ibu ya, semua yang hadir di sini Bu yang keluarganya sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa mereka semua. Ibu Bopi, Ibu Siti Nurhaida, ibunya Ibu Elis, Ibu Haji Eti Rohaiti dan Ibu Inel. Kemudian